Hukum-hukum sekitar kurban yang perlu diketahui, yang pertama usia hewan. Hewan kurban berupa domba minimal 1 tahun ya, atau berusia 1 tahun atau hampir setahun. Sebagian ulama ada yang mengatakan 6 bulan boleh. Sedangkan yang lain berupa biri-biri, unta dan sapi tidak kurang dari 2 tahun. Ya. Biri-biri yang telah berusia setahun dan memasuki tahun kedua. Unta telah berusia 4 tahun dan memasuki tahun kelima. Sapi telah berusia 2 tahun dan memakan atau memasuki tahun ketiga. Hal itu berdasarkan sabda Nabi SAW, la tadbahu illa musinnatan illa an ya'sura alaikum wa tadbahu jaza'atan minad dha'an wal musinnatu minal an'ami hiya thaniyah. Janganlah kalian sembeli kurban kecuali musinnah. Musinnah artinya domba yang telah berusia setahun lebih. Kecuali jika kalian kesulitan, maka sembelilah da'an atau kambing yang usianya 6 bulan hingga 1 tahun. Atau domba yang berusia kurang lebih 6 bulan sampai mendekati 1 tahun. Sedangkan dimaksud dengan hewan ternak musinnah adalah yang berusia 2 tahun. Hadis ini riwayat Muslim nomor 1963. Artinya hewan ini perlu diperhatikan umur-umurnya. Kalau mau dilakukan untuk Idul Adha ya. Tapi kalau sembeli harian, Anda mau bagikan kepada orang sebagaimana tadi sudah saya singgung, itu tidak ada masalah ya. Selanjutnya yang kedua, bebas dari cacat. Ini kapan saja Anda mau sembelih buat Allah, berikan yang terbaik ya. Sedekah untuk Allah, berikan yang terbaik. Tidak boleh dikurbankan kecuali hewan kurban yang terbebas dari kekurangan pada fisiknya. Maka tidak dibolehkan hewan yang buta sebelah matanya, hewan yang pincang dan patah tanduknya, atau terpotong hidungnya atau telinganya. Juga tidak boleh dikurbankan hewan yang sakit dan sangat kurus. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, arba'un la tajuzu fil awahi al-awra'ul bayyinu awruha wal maridatul bayyinu maraduha wal arja'ul bayyinu dhal'uha wal kasiratul lati la tunki ayyi la mukha fi idhamiha wa hiyal hazilul ajfa'. 4 macam hewan yang tidak boleh dikurbankan. Hewan buta sebelah yang sangat jelas buta matanya. Hewan sakit yang sangat jelas sakitnya. Hewan pincang yang sangat jelas pincangnya. Dan hewan yang patah kakinya dan tidak bersumsum. Yaitu hewan yang tidak ada sumsum pada tulangnya. Keadaannya sangat kurus kering. Hadis ini riwayatkan Abu Daud. Artinya belikan yang terbaik untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga tentu hikmah yang lain yang bisa kita ambil dari kurban teman-teman sekalian. Bagaimana hewan-hewan ini berarti hewan-hewan yang terbaik yang Allah telah pilihkan buat kita sebagai pencipta ya. Allah pilihkan, yaitu unta, sapi dan kambing atau domba ya. Tentu masuk dalam sapi ini juga kerbau ya, karena sejenis gitu ya. Inilah hewan-hewan terbaik yang dikonsumsi oleh manusia. Baik itu dagingnya juga susunya ya. Ini yang terbaik. Yang ketiga, yang paling utama kurban adalah domba yang bertanduk jantan, putih bercampur hitam atau belang di sekitar matanya dan kakinya. Karena sifat seperti itulah yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sendiri berkurban dengan yang seperti itu. Sebagaimana dituturkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshin aqran yata'u fi sawadin wa yamshi fi sawad wa yanzuru fi sawad. Bahwasanya Rasulullah SAW berkorban dengan domba yang bertanduk, sekitar kukunya hitam, kaki-kakinya hitam, di sekitar kedua matanya juga hitam. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan juga Abu Daud. Ya. Jadi kalau kita dapatkan bagus, dombanya berwarna putih, tapi kedua kakinya, daerah lututnya, matanya, itu ada bulu hitamnya. Kalau tidak, maka Anda bisa pilih domba yang lain, tidak ada masalah. Ya. Walaupun khilaf di antara ulama mana lebih afdal. Apakah domba atau hewan-hewan yang lain. Ada yang mengatakan domba, karena Nabi SAW memilih itu. Dan juga bagaimana Ismail AS diganti oleh Allah dengan domba. Kemudian ada juga mengatakan tidak. Yang afdal tetap yang lebih besar. Seperti unta dulu, kemudian sapi, baru kambing. Sesuai dengan hadis tentang masalah Jumat. Ya. Bagaimana orang kalau pergi di awal waktu Jumat, maka pahalanya seperti menyembelih unta. Kalau dia pergi waktu kedua seperti sapi. Kalau dia pergi waktu ketiga seperti ya, menyembelih domba. Kemudian kalau datang waktu keempat seperti ayam, kalau datang kelima sebelum khatib di atas mimbar, maka seperti berkurban dengan sebutir telur ya, seperti itu kurang lebih.